Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Al-Dikri dari kelas PAI 6E. Di sini saya akan membahas lafaz dari segi kandungan maknanya, yaitu terdapat ada lafaz am, khas, taksis, muqayyad, mutlak, dan taqyid. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu lafaz am. Lafaz am secara bahasa memiliki arti umum. Secara istilah, suatu lafaz yang mencakup kepada seluruh satuan yang pantas dicakupnya tanpa balasan. Adapun dari pendapat lain, al-am ialah lafaz yang ditetapkan menurut bahasa, menunjukkan atau meliputi dan mencakup seluruh afrod yang dapat diterapkan kepadanya. Makna lafaz itu tanpa pembatasan dan jumlah tertentu. Jadi dari kesimpulannya, yaitu am merujuk pada lafaz atau dalil yang mencakup semua individu dari sesuatu tanpa pengecualian, kecuali ada dalil lain atau mukhasis yang mengecualikannya. Adapun contoh lafaz am di dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Kata wassariqu wassariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, termasuk lafaz am karena mencakup dua jenis kelamin. Masuk ke lafaz yang kedua, yaitu khas. Lafaz khas yaitu suatu lafaz yang diperuntukkan bagi satu arti yang sudah ditentukan dan diketahui. Menurut pendapat lain, lafaz khas lawan dari am. Secara istilah memiliki arti suatu lafaz yang tunggal. Jadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu khas adalah lafaz yang menunjukkan makna tertentu dan terbatas, yaitu hanya berlaku untuk sebagian individu dari suatu kelompok, bukan seluruhnya, seperti dalam lafaz am atau umum. Masuk ke contoh dari lafaz khas, yaitu terdapat di Quran surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kata wanhar, berkurban, adalah lafaz khas karena mengarah pada tindakan penyembelihan hewan tertentu dalam waktu tertentu atau Idul Adha. Lanjut ke lafaz yang ketiga, yaitu lafaz taksis. Taksis adalah penjelasan sebagian lafaz am, bukan seluruhnya. Dari pendapat lain mengkhususkan di dalam usul fikih, taksis berarti mengkhususkan lafaz am kepada sebagian afrodnya. Dapat ditarik kesimpulan, yaitu taksis yaitu mengeluarkan sebagian anggota dari cakupan hukum yang umum atau am berdasarkan dalil. Dengan kata lain, ketika sebuah ayat atau teks hukum berbicara secara umum, taksis berarti adalah pengecualian terhadap cakupan umum tersebut. Contoh dari lafaz taksis yaitu ada dua. Yang pertama, taksis munfasil dan taksis muttasil. Taksis munfasil terdiri dari Al-Quran dan Al-Quran, hadis dan hadis, Al-Quran dan qiyas, Al-Quran dan hadis, hadis dan Al-Quran, hadis dan qiyas. Adapun contoh dari Al-Quran dan Al-Quran terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan atas kalian apabila seseorang menjelang kematian dan ia meninggalkan harta agar berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Ini bersifat umum bahwa semua orang tua dan kerabat berhak menerima wasiat. Ayat selanjutnya yaitu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah menetapkan bagian warisan untuk anak dan orang tua. Maka orang tua yang mendapat warisan tidak lagi berhak atas wasiat, karena warisan dan wasiat tidak boleh tumbang tindih. Contoh selanjutnya yaitu Al-Quran dengan hadis. Terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 38. Pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangannya. Ini mencakup semua pencurian.
Yaitu terdapat di hadis, yaitu tangan tidak dipotong kecuali karena mencuri 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Muslim. Maka pencurian yang tidak mencapai nisab atau batas minimal tidak dipotong tangannya. Yang ketiga yaitu Al-Quran dengan kias. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau masa iddah selama 3 guru. Ini umum bagi semua wanita, yaitu terdapat di kias wanita yang belum haid atau menopause atau belum balik atau tidak haid berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 4. Masa iddahnya berbeda, yaitu 3 bulan. Maka kias dan ayat lain mengkhususkan bahwa tidak semua perempuan iddahnya 3 guru. Kias dan dalil ini lain mentaksis hukum umum dari Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Adapun contoh selanjutnya yaitu hadis dengan hadis. Jika anjing menjilat wadah salah seorang dari kalian, cucilah sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya yaitu anjing buruan, jika kalian ajar dan sebut nama Allah, maka makanlah hasil buruannya. Hadis riwayat Muslim. Maka anjing pemburu yang terlatih dikecualikan dari najis keras karena hasil buruannya halal. Contoh selanjutnya yaitu hadis dengan Al-Quran. Aku dilarang untuk membunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Pada umumnya semua orang yang mengucap syahadat tidak boleh dibunuh. Dan contoh selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 33, yang artinya sesungguhnya balasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah dibunuh atau disalib. Maka orang Islam yang merusak keamanan, membunuh atau membuat kerusakan berat tetap bisa dikenai hukuman mati. Contoh selanjutnya yaitu hadis dengan kias. Tidak ada zakat atas kurang dari 5 wasak kurma, terdapat di hadis riwayat Muslim. Umum untuk semua hasil kebun. Adapun kiasnya yaitu ulama melakukan kias bahwa selain kurma dan anggur seperti mangga, apel dan lain-lain tidak wajib zakat karena tidak termasuk hasil panen yang bisa disimpan dan ditakar. Lanjut ke contoh taksis yang kedua yaitu taksis muttasil yang terdiri dari istisna, takyid bis sifah, taksis bil goya dan taksis bil badal. Contoh dari istisna yaitu terdapat di Quran surat An-Nur ayat 4 yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik atau berzina tanpa mendatangkan 4 saksi, maka derahlah mereka 80 kali cambukan, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu. Dari penjelasan ini, ayat ini menyatakan bahwa semua penuduh dikenai hukum had. Terdapat dari kata kecuali yang bertaubat adalah bentuk istisna yang mengkhususkan hukum tersebut hanya berlaku untuk yang tidak bertaubat. Contoh yang kedua yaitu takyid bis sifah, pembatasan dengan sifat tertentu. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan ketika peperangan. Jadi penjelasannya yaitu di sini adalah sabar. Di sini tidak ditunjukkan kepada sabar dalam segala hal secara mutlak, tetapi dibatasi atau dikhususkan dengan sifat-sifat yaitu dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Jadi ini disebut takyid bis sifah. Contoh yang selanjutnya yaitu tasil dengan goya, pembatasan dengan batas akhir. Contohnya terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya makan dan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian
benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Jadi penjelasannya itu perintah makan dan minum berlaku secara umum, tapi kemudian dibatasi waktunya dengan ghoya hingga fajar. Artinya setelah fajar tidak boleh lagi makan saat puasa. Kata hingga menunjukkan taksis bil ghoya. Contoh selanjutnya yaitu taksis mustasil dengan badal atau penggantian penegasan bagi bagian tertentu dari lafaz umum. Contohnya terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 95 yang artinya maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seperti yang dibunuh, yaitu 2 ekor kambing. Dari penjelasannya yaitu binatang ternak itu bersifat umum, namun kemudian disebutkan 2 ekor kambing sebagai badal atau pengganti atau penjelas yang mengkhususkan jenis dari binatang ternak tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada lafaz mutlak. Secara bahasa sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Secara terminologi suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Terdapat di pendapat lain yaitu merujuk pada pernyataan atau ayat secara umum atau mutlak secara terminologis, kata yang menjangkau satu makna bukan karena substansinya. Jadi dapat ditarik kesimpulannya yaitu mutlak dalam usul fikri. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tanpa adanya batasan atau kualifikasi tambahan. Adapun contoh dari lafaz mutlak yaitu terdapat di Quran surat An-Nur yang berbunyi wa az-zaniyatu wa az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, yang artinya perempuan dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya dengan 100 cambukan. Jadi terdapat pada lafaz mi'ata jalda atau 100 cambukan adalah mutlak karena tidak disebutkan bagian tubuh mana yang dicambuk atau waktu pelaksanaan atau syarat lain. Artinya hukuman cambuk ini berlaku tanpa batasan dari lafaz ayat ini sendiri. Lanjut ke lafaz selanjutnya yaitu ada lafaz muqayyad. Muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak, suatu hakikat dengan adanya batasan. Dari pendapat lain, muqayyad merujuk pada pernyataan atau ayat disertai dengan pembatasan. Dapat ditarik kesimpulan, lafaz muqayyad adalah lafaz yang maknanya dibatasi oleh satu syarat, kualifikasi, waktu, tempat, atau sifat tertentu, sehingga cakupannya tidak umum atau mutlak lagi. Baik, masuk ke contoh pada lafaz muqayyad, yaitu terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi wala taqtuluna nafsan qatalaha Allahu illa bil haqq, yang artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Jadi terdapat pada lafaz la taqtuluna nafsan, jangan membunuh jiwa, yang bersifat umum. Tapi ayat ini dibatasi dengan muqayyad atau syarat, qatalaha Allahu illa bil haqq, yang Allah haram membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Lanjut ke lafaz selanjutnya yaitu ada lafaz takyid. Takyid adalah mengkaitkan hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf pada keadaan tertentu melalui batasan, syarat atau sifat. Dari pendapat lain, takyid terdapat yang umum adalah pembatasan sebagian individu dengan batasan yang mengurangi keumuman tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan, takyid adalah proses membatasi makna lafaz mutlak dengan syarat, sifat, waktu, tempat, atau kualifikasi tertentu, sehingga lafaz tersebut menjadi muqayyad. Contoh lafaz takyid yaitu terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 38
yang berbunyi wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Kata aydiyahuma, tangan keduanya adalah lafaz mutlak. Tidak dijelaskan bagian mana dari tangan yang harus dipotong, apakah dari pergelangan siku atau bahu. Terdapat di dalam hadis yaitu yang berbunyi, jika ia mencuri maka potonglah tangannya dari pergelangan. Hadis riwayat Al-Daraqutni dan lainnya. Meskipun sanadnya ada yang diperselisihkan, maknanya dikuatkan oleh praktik sahabat dan ijma' ulama. Maka lafaz tangan dalam ayat ini ditaksis atau ditakyid oleh hadis yang dipotong hanya sampai pergelangan tangan, bukan seluruh tangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.